atau bukan ya? Ya ampun, ternyata ini nyata teman. Kok bisa-bisanya sih ada sapi di tengah kebun sawit? Jangan-jangan mereka semua sedang tersasar nih. Tidak, berhenti sob, jangan makan kelapa sawit itu. Duh, kalau ketahuan pemilik lahan, bisa habislah nasib kalian menjadi daging rendang. Cukup aneh ya teman, biasanya kita melihat sapi makan rumput, tapi sekarang mereka malah lahap banget tuh makan kelapa sawit. Emangnya boleh serakus itu? Kalau gitu pinjam dulu 100. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pola makan sapi-sapi ini teman. Sapi termasuk hewan herbivor. Mereka akan memakan tumbuhan serta buah yang ada di sekitar mereka. Nah, jika sapi diumbar di padang rumput, maka sudah lazim kalau makanan utama mereka adalah rumput. Tapi kalau mereka digembala dekat pasar buah, sapi-sapi ini juga pasti makan buah kok. Kecuali ke restoran steak ya, baru deh tuh Otan yang makan. Tapi Otan masih penasaran deh, siapa sih yang bawa ratusan sapi ini ke kebun sawit? What? Paman gembala ini namanya Siska. Siska kan nama perempuan. Ada-ada aja deh kamu sob. Walah, ternyata Siska itu bukan nama si penggembalanya teman, tapi singkatan dari Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit. Siska merupakan program yang saling menguntungkan antara usaha perkebunan dan peternakan. Salah satunya adalah sapi yang digembalakan di kebun sawit ini. Kehadiran sapi-sapi ini bisa menekan pertumbuhan rumput dan tanaman liar di area perkebunan karena rumput adalah makanan utama mereka. Selain rumput, sobat Otan ini juga bisa makan pelepah sawit serta buah sawit yang jatuh atau sisa dari panen. Keuntungan lain untuk perkebunan, kotoran sapi bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk alami teman. Kalau begini sih namanya saling menguntungkan, bukan merugikan. Cakep! Sapi di kebun sawit ini bebas berkeliaran, tapi di Desa Muktisari, Kabupaten Kampar Riau, warga memelihara sobat Otan ini di dalam kandang teman. Sapi-sapi di sini tidak hanya sekedar dirawat, diberi makan, lalu dijual. Tapi semua yang dihasilkan sapi bisa diolah dan jadi ladang cuan. Salah satunya adalah pemanfaatan limbah kotoran sapi yang digunakan untuk biogas. Keren kan? Padahal yang Otan tahu nih, kotoran sapi kan jadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan. Tapi tidak untuk di desa ini. Warga tahu bagaimana cara mengolah kotoran sapi menjadi salah satu sumber daya baru. Iya, walaupun saat mengolah kotoran sapi ini butuh perjuangan ya, karena baunya juga nggak main-main. Cara agar kotoran sapi berubah menjadi biogas harus melalui proses fermentasi dulu teman. Salah satu energi yang dihasilkan adalah untuk penerangan teman. Selain itu, ada lagi nih energi yang jadi incaran ibu-ibu. Yaps, apalagi kalau bukan biogas. Limbah kotoran sapi yang diubah menjadi biogas digunakan oleh ibu-ibu untuk keperluan memasak teman. Kalau diperhatikan, api dari biogas ini berwarna biru ya, bukan merah. Warna biru pada api ini menunjukkan kalau suhunya lebih panas daripada api yang berwarna merah karena terbuat dari banyaknya atom oksigen. Dengan begitu, masakan bisa jadi lebih cepat matang deh. Kermaks. Tapi jangan mentang-mentang biogas ini dari kotoran sapi, ibu-ibu jadi takut makanannya berbau nggak sedap ya. Justru biogas ini tidak menimbulkan aroma apapun pada masakan yang dihasilkan loh. Malah banyak yang lebih suka dengan hasil masakan biogas ini daripada gas LPG. Otan doain deh, semoga semua masyarakat Kampar dan seluruh Indonesia bisa menggunakan sumber daya alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Soalnya kalau Otan hitung-hitung nih ya, memakai biogas bisa hemat 80% dari biaya penggunaan gas dalam sebulan loh. Coba, ibu-ibu mana nih yang gak tergiur? Lumayan banget kan uangnya, bisa ditabung buat nanti traktir Otan.
sapi, Sobat Otan ini termasuk ke dalam hewan yang paling mudah beradaptasi dengan lingkungan loh. Gak heran kalau mereka mampu hidup di berbagai belahan dunia dengan cuaca yang ekstrim sekalipun. Salah satunya si sapi dari tanah Skotlandia ini, atau yang lebih dikenal dengan sapi Highland. Eits, jangan pada salfok sama rambutnya yang mirip dengan para musisi rock ya. Sapi Highland ini memang memiliki keunikan pada rambut dan bulunya yang panjang, teman. Rambut ini berfungsi untuk melindungi diri dari cuaca dingin yang ekstrim. BTW nih, kalau diperhatikan, sapi Highland juga memiliki 2 lapis mantel rambut loh. Yang pertama agak berminyak, berfungsi untuk mencegah agar air tidak menyentuh kulit. Dan yang kedua, bulu halus untuk memberi kehangatan ekstra saat musim dingin. Selain bulunya yang tebal, sapi Highland ini juga memiliki tanduk yang besar dan unik, teman. Tanduk ini mereka gunakan untuk menggali salju saat mencari makan. Tanduk yang kuat dan besar ini juga sekaligus untuk mempertahankan diri dari predator. Oh iya teman, katanya sih daging sapi ini rendah lemak, rendah kolesterol, dan kaya akan protein serta zat besi yang baik untuk kesehatan tubuh. Cakep! Teman, selain dimanfaatkan daging, susu, dan limbahnya, sapi juga dimanfaatkan tenaganya loh. Ikut Otan dan Kak Ayu yuks. Katanya sih di Jawa Tengah ada sapi super kuat. Supaya cepat dan naik bus aja yuk. Setuju nggak Kak? Berangkat! Temen sih ya. Bisa malah rumah aku apa Pak? Iya nih Kak Ayu, Otan juga ngerasa panas banget. Ini kenapa AC-nya nggak dinyalain sih Pak Supir? Phew. Walah, ditarik sapi jebul ya. Masa sih busnya ditarik sama sapi? Mana mungkin Sobat Otan ini kuat narik bus sebesar ini? Benar-benar nggak habis fikri. Kok bisa-bisanya sih sapi narik bus yang beratnya mencapai 6 ton? Jangan-jangan Otan sedang bermimpi nih. Bangun, ayo bangun. Bercanda ya teman, ini bukanlah mimpi atau adegan fiksi, tapi ini adalah kisah nyata. Tak disangka, tak diduga, si sapi ongol ini memiliki kekuatan yang luar biasa ya. Tenaga yang dihasilkan juga gak kaleng-kaleng. Bus saja bisa ditarik dengan mudah dengan hanya 2 ekor sapi. Kermaks! Ngomong-ngomong, kalian ikut senam kebugaran di mana sih Sob? Kok bisa pada kuat semua sih? Sapi PO memang memiliki tubuh yang seimbang dengan kaki-kakinya yang kuat teman. Sobat Otan ini merupakan hasil persilangan antara pejantan sapi Sumba Ongol dengan sapi betina Jawa yang berwarna putih. Nah dari situlah muncul sapi yang memiliki kualitas yang baik dari segi pedaging dan juga tenaganya. Oh iya, bus ditarik bukan karena mogok atau kehabisan bensin ya, tapi ini adalah salah satu adegan percobaan yang Otan lakukan. Untuk melakukan percobaan seperti ini, dibutuhkan juga persiapan yang gak main-main. Karena lokasi garasi bus yang cukup jauh, kita harus menggunakan truk untuk mengangkut sapi-sapi ini. Asik nih, sekalian wisata kita. Sesampainya di garasi bus, peralatan langsung dipersiapkan oleh tim. Sapi dipasang alat khusus agar dapat berjalan beriringan. Selanjutnya barulah dipasang rantai besi yang menghubungkan bus dengan alat yang digunakan oleh sapi. Persiapan ini harus dilakukan secara teliti ya teman. Semua demi menjaga keselamatan sapi dan juga tim yang bertugas. Syukurlah semua yang direncanakan berjalan lancar. Cakep! Bangun tidur kau terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Yaps, kira-kira inilah isi dalam hati sapi yang giginya sedang digosok ke Ayu teman. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Sedangkan gigi gerahamnya digunakan untuk mengunyah makanan. Oh iya, Wariso ini adalah sapi jenis Limousin Cross Brahman dan memiliki bobot lebih dari 1 ton. Sapi ini mendadak viral karena memiliki bobot yang berat dan tubuh yang proporsional. Wah, bisa-bisa Otan lama-kelamaan jadi kalah saing nih. Otan harus atur strategi kalau begitu. BTW nih, menurut kalian antara tanduk, cula, dan gading itu sama atau berbeda ya? Apa?
Sama. Beda. Wah, yang benar mana nih? Sini Otan kasih tahu. Simak baik-baik ya. Tanduk adalah dua cula yang tumbuh di kepala. Biasanya berada dekat dengan kuping. Tanduk tumbuh pada hewan pemamah biak seperti kerbau, kambing, atau sapi. Pada sebagian hewan seperti rusa, tanduk bisa tumbuh kembali jika patah teman. Tapi pada kambing, kerbau, atau sapi, tanduk tidak bisa tumbuh kembali. Sementara cula adalah tanduk yang tumbuh pada hidung atau moncong hewan seperti badak. Cula badak terbuat dari keratin, bahan yang sama untuk membentuk kuku dan rambut pada manusia. Oleh karena itulah, cula badak bisa tumbuh kembali walau dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kalau gading sendiri merupakan gigi yang sangat panjang dan menculang keluar seperti gajah. Gading gajah tidak bisa tumbuh kembali, teman. Jika gading tersebut copot atau patah, bisa-bisa membuat mereka tidak dapat bertahan hidup lama. Walau berbeda, tapi ketiganya memiliki fungsi yang kurang lebih sama, yaitu untuk mempertahankan diri dari predator sekaligus menarik lawan jenisnya. Cakep!